Baik, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah probabilitas dan statistika. Nah, sebelum masuk ke presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga beberapa teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Chandian Regina Kasih Zilbua, dan juga ada kedua teman-teman saya, ada Hilmi Aminuddin dan juga M. Faiz Septian. Nah, lanjut. Nah, judul besar kami adalah EDA pada data YouTube, apa yang membuat video jadi viral. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari judul besar kami. Nah, di sini ada pun latar belakangnya, video menjadi viral karena konten yang emosional atau lucu, menyentuh, dan juga mengejutkan. Nah, ada pun beberapa faktornya seperti judul-judul yang menarik, thumbnail mencolok, dan juga durasi yang tepat. Algoritma YouTube menyukai video dengan interaksi tinggi seperti like, komen, dan juga share. Lalu pada EDA atau Exploratory Data Analysis digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola viralitas berdasarkan data seperti views, like, waktu unggah, dan lain-lain. Kemudian hasil analisisnya ini bisa membantu konten kreator dan juga marketer mengoptimalkan strategi mereka secara data driven. Nah, adapun identifikasi permasalahannya yaitu masih kurangnya pemahaman mendalam tentang pola data video viral. Kemudian banyaknya strategi konten masih mengandalkan intuisi dan trial and error. Lalu ada algoritma YouTube kompleks dan dipengaruhi banyak faktor eksternal seperti tren, waktu, dan event. Kemudian dibutuhkan pendekatan analisis komprehensif untuk mendeteksi hubungan antara variabel melalui EDA. Nah, adapun asumsi, kebutuhan, dan juga batasannya. Yang pertama ada asumsi. Nah, adapun asumsi berikut yaitu ada pola-pola statistik yang bisa membedakan video viral dan tidak viral. Lalu faktor utamanya itu seperti likes, comments, judul, deskripsi, waktu upload, serta subscriber channel. Lalu viral diukur dari view count, growth rate, dan engagement ratio. Kemudian yang kedua ada kebutuhan. Di sini seperti dataset lengkap, yaitu views, like, comments, text, dan lain-lain. Lalu ada tools analisis statistik dan visualisasi seperti Python, Pandas, dan Matplotlib. Kemudian ada teknik preprocessing atau untuk missing value dan outlier. Dan yang terakhir ada batasan, yaitu tidak bisa mengakses konten video secara visual atau audio langsung, dan hanya menggunakan data kuantitatif, serta tidak melakukan analisis sentimen atau longitudinal study. Lanjut. Nah, tujuan utamanya itu mengidentifikasi faktor penting yang mempengaruhi viralitas video, kemudian memberi insight untuk konten kreator dan brand agar strategi konten mereka lebih efektif. Adapun manfaatnya seperti bangun fondasi untuk sistem prediksi viralitas di masa depan, kemudian kurangi resiko produksi konten melalui pendekatan ilmiah dan data driven, dan dukung pengambilan keputusan pemasaran dan perencanaan konten. Lalu ada kriteria keberhasilan atau measurable outcomes. Di sini mengidentifikasi minimal 5-7 faktor dengan korelasi lebih besar 0,3 terhadap viralitas. Kemudian mampu mengklasifikasikan video berdasarkan viralitas dengan kurasi lebih kurang dari 70%.
kemudian menyediakan visualisasi dan dashboard interaktif untuk pemangku kepentingan, lalu memberikan rekomendasi praktis seperti durasi ideal, waktu unggah, dan metadata terbaik, dan harapannya ada peningkatan kinerja konten 15-20% jika rekomendasi diterapkan atau divalidasi dengan A atau B testing. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Faiz. Kepada Faiz, dipersilakan. Nah, kita akan masuk ke bagian dataset. Dataset yang kami coba yaitu menggunakan data publik dari Kaggle dengan nama youtube_sample_data.csv. Dataset ini berisi informasi berupa performa video dalam jumlah view, like, dislike, komentar, waktu unggah, dan kategori video. Next. Jenis datanya terdiri dari itu pertama ada teks seperti title, channel title, text, numerik seperti views, like, comment, dan count, dan waktu yang yaitu public ad. Data penjelasannya itu pertama ada objek yaitu tipe data teks untuk kolom seperti video title tadi. Yang kedua itu ada data time 64ns yaitu format waktu yang berformat publish ad tadi untuk analisis tren berdasarkan tanggal unggahnya. Yang ketiga itu ada in64 yaitu bilangan bulat untuk views, like, dislike, comment count, dan kategori ID. Yang keempat ada itu kolom unik 100% seperti video ID, title, text, menunjukkan tiap baris mewakili video berbeda. Yang kelima yaitu ada publish ad, yaitu memiliki 94 nilai unik, beberapa video diunggah di tanggal yang sama. Yang keenam yaitu ada channel title, yaitu berasal dari 20 channel yang berbeda. Yang ketujuh ada itu kategori ID, yaitu terdapat 15 kategori konten yang berbeda. Ada kategori musik, edukasi, hiburan, dan lain-lain. Kemudian itu kita masuk ke analisis kebutuhan data. Sebelum masuk ke analisis, kita terlebih dahulu yaitu menentukan fitur-fitur data yang paling relevan untuk di sini kami menggunakan views, like, dislike, dan jumlah komentar. Keempat metrik ini penting untuk mengunggah seberapa viral sebuah video Anda. Yang pertama itu kita analisis yang pertama itu views. Views ini berfungsi untuk menghitung popularitas video tersebut. Like dan dislike itu untuk melihat reaksi positif atau negatif dari audiens sebagai penonton. Yang ketiga itu ada comment count, yaitu menentukan tingkat interaksinya. Yang keempat ada publish ad, yaitu waktu upload dari video tersebut. Yang kelima yaitu ada title, description, text, yaitu elemen-elemen yang terdapat pada konten. Dan yang keenam ada kategori ID, yaitu jenis konten, ya, berupa musik, edukasi, dan lain-lain tentunya. Tujuannya yaitu untuk melihat hubungan antar fitur terhadap dengan viralitas. Nah, ini yaitu ada tabel dari perbandingan jenis-jenis elemen-elemen video tersebut terhadap kerelevannya. Next. Nah, kita lanjut yaitu ke statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu yaitu setelah kita datanya siap, kita akan menganalisis statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran awal dari data view ini. Misalnya kami menentukan bahwa rata-rata video ditonton sekitar 4,6 juta kali. Tapi menariknya sebagian video justru mempunyai views yang lebih rendah dari itu, dan hanya sedikit video yang viewsnya sampai 9 juta lebih. Hal itu juga dapat kita lihat pada komentar dan likes, di mana cenderung miring ke kanan. Ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil video yang benar-benar viral, sementara yang lainnya hanyalah memiliki performa yang biasa-biasa saja. Next. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan Faiz, yaitu saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi. Nah, berdasarkan matriks yang kita berikan ini,
terdapat korelasi kuatnya, yaitu ada view dengan like, yaitu dengan korelasinya plus 0,86, dan view dan komen dengan korelasinya plus 0,77, dan like dan komen dengan korelasinya plus 0,78. Nah, pada hitmap ini bisa dilihat juga mana view sama like itu bandingnya 0,11 kurangnya. Nah, jadi video ini populer cenderung lebih banyak like dan komennya karena korelasi tinggi, jadi potensi prediktor viralitasnya sama. Nah, di kolom distribusinya, pada kolom view itu nih distribusinya membanyak ke kanan karena sebagian besar datanya ini di bawah 1 juta view. Di kolom like mirip dengan view, polanya hanya sebagian besar video punya like yang di bawah 500.000. Dan pada di kolom comment count, sebagian besar videonya punya komentar di bawah 50.000 dengan distribusi mirip ke kanan. Nah, visualisasi data. Nah, di histogramnya distribusi view-nya, distribusi kolom view, like, comment count itu condong ke kanan atau skew, dan mayoritas videonya performa sedang, hanya sedikit yang ekstrim atau viral. Jadi visualisasi histogramnya menunjukkan distribusi skew pada view, artinya sebagian besar video ini memiliki interaksi rendah dan hanya sedikit yang sangat tinggi. Ciri khas fenomena viral di mana hanya sedikit konten yang mencapai popularitas ekstrim. Nah, kalau di visualisasi hitmapnya sama kayak korelasi tadi, yaitu antar variabel numerik, menunjukkan hubungan antara variabel numerik kayak view, like, dislike, dan komen sangat lemah. Korelasi tertinggi hanya sekitar 0,11 sampai 0,16. Dan tidak ada variabel yang membuat dengan viralitasnya. Nah, kalau di visualisasi scatter plot, view versus like-nya ada korelasi lemah positif, dan di view lawan komen lebih menyebar, hingga hubungannya ini kurang jelas. Jadi scatter plot ini menunjukkan kalau view dan like-nya kecenderungan positif namun lemah dan tidak konsisten. Tetapi view versus komen tampak acak dan tanpa pola jelas. Jadi like dan komentar ini bukan indikator utama untuk menentukan viralitas video. Nah, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Faiz dan juga Hilmi. Jadi kesimpulannya, viralitas dipengaruhi banyak faktor, tapi tidak ada indikator tunggal yang mutlak. Likes dan komen adalah indikator penting, tapi bukan satu-satunya. Judul menarik, waktu upload, kategori juga berperan. Data menunjukkan hanya sedikit video benar-benar viral sesuai pola Pareto. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Baik.